Assalamualaikum, selamat datang untuk para pecinta cerita horor dan kejadian tak masuk akal. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Saatnya matikan lampu, rebahan, pasang headset, dan mendengarkan cerita dari kami. Inilah Sisi Malam. Di tengah hutan lebat yang jarang terjamah manusia, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Layak. Sepintas, desa ini terlihat seperti pedesaan biasa. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer, sawah-sawah membentang, dan suara ayam bersahutan setiap pagi. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, begitu matahari mulai tenggelam. Warga desa hidup dalam ketakutan. Sudah hampir 3 tahun. Desa itu dilanda serangkaian kejadian aneh, ternak mati mendadak, anak-anak sering demam tinggi tanpa sebab, dan beberapa warga ditemukan meninggal dalam posisi yang mengerikan. Mata melotot, tubuh kaku seperti batu. Orang-orang menyebutnya sebagai santet malam Jumat. Di antara bisik-bisik yang beredar, satu nama selalu muncul. Dukun Manggala. Ia tinggal di pinggir hutan, di rumah berpagar bambu hitam, yang tak pernah dimasuki siapapun. Konon, siapapun yang berani menantang Dukun Manggala akan hilang tak bersisa dalam waktu 3 hari. Jangan pernah menyebut namanya waktu malam. Bisik Busaro, janda tua yang selalu membawa tasbih di tangannya. Dia bisa mendengar. Namun tidak semua percaya pada ketakutan. Wira, pemuda berusia 17 tahun, merasa ada yang tidak wajar. Ia kehilangan ayahnya 2 tahun lalu dengan cara yang misterius. Sejak itu, ibunya, Burumi, menjadi pendiam dan sering terlihat menangis diam-diam di kamar. Mbah, kenapa kita nggak lawan saja? Masa desa segini takut sama satu orang? Tanya Wira pada kakeknya, Pak Warto, yang dulu pernah jadi kepala dusun. Pak Warto hanya memandang langit yang mulai menggelap, lalu berkata, "Karena yang kita hadapi bukan cuma manusia, dia bawa pasukan yang tak kelihatan. Kalau kamu nekat, kamu bisa jadi korban berikutnya." Malam itu, angin berhembus kencang, langit mendung, dan petir sesekali menyambar jauh di barat. Wira berdiri di depan rumahnya, memandang ke arah utara, tempat rumah tua yang dulu kosong selama puluhan tahun. Rumah itu adalah milik seorang tokoh agama yang dulu sangat dihormati. Beliau bernama Kiai Jalal, yang katanya sudah lama meninggal atau menghilang entah kemana. Tapi malam itu, Wira melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Cahaya lampu minyak menyala dari balik jendela rumah tua itu. Dan lebih mengejutkan lagi, suara azan terdengar lirih dari dalam rumah. Padahal, belum pernah ada suara ibadah terdengar dari sana sejak Kiai Jalal pergi belasan tahun silam. Siapa yang tinggal di sana? Bisik Wira dalam hati. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar di Desa Layak. Dan bahwa kekuatan yang sudah lama tertidur telah bangkit kembali. Cahaya lampu minyak bergoyang pelan, seperti diterpa angin dari dalam. Suara azan yang lembut dan penuh wibawa masih menggema samar. Suara itu bukan dari pengeras suara masjid, tapi dari mulut manusia. Seseorang yang masih hidup, atau setidaknya terlihat hidup. Wira menelan ludah. Dingin malam menjalar lewat pori-pori kulitnya, tapi bukan dingin biasa. Ini seperti hawa asing yang menggigilkan tulang. Ia mundur perlahan, masuk kembali ke rumah. Tapi pikirannya tetap tertambat pada rumah tua di ujung desa itu. Keesokan paginya, Desa Layak ramai. Lampu di rumah Kiai Jalal nyala semalam. Aku dengar suara azan. "Serius? Jangan ngomong sembarangan, itu bisa jadi pertanda buruk." Percakapan warga yang berkumpul di warung Bu Saminah. Bisik-bisik tumbuh menjadi keresahan. Tak ada yang berani ke rumah itu. Tidak sejak Kiai Jalal menghilang saat pulang haji 20 tahun lalu. Ada yang bilang beliau wafat di Makkah. Ada pula yang yakin beliau memilih tinggal di gua untuk bertapa. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Wira memperhatikan dari kejauhan. Matanya menyapu wajah para warga yang panik. Tapi satu hal yang ia sadari, ketakutan telah mendarah daging di desa ini. Sore itu, ia nekat. Didorong rasa penasaran, juga bisikan entah dari mana, Wira melangkah ke arah rumah tua di ujung desa. Langit mulai menguning.
Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Di bawah kaki Wira, daun-daun kering berserakan. Rumah Kiai Jalal berdiri tenang dengan dinding kayu yang mulai dimakan waktu, namun masih kokoh, seakan menolak tumbang. Ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Satu ketukan lagi. Masih sepi. Namun ketika Wira hendak berbalik, pintu itu membuka sendiri. Masuklah, Wira. Suara berat dan tenang itu menyambutnya. Tanpa pernah melihat wajahnya, Wira tahu itu bukan suara orang sembarangan. Di dalam rumah, aroma kayu tua bercampur harum minyak cendana. Ada rak-rak buku penuh kitab berdebu, sajadah tergelar rapi, dan di sudut ruangan, duduklah seorang lelaki tua berjubah putih, bersorban lusuh, namun bersih, menatapnya dengan mata yang tak bisa ditebak usianya. Kiai Jalal. Sudah waktunya aku kembali. Desa ini sudah terlalu lama dibiarkan dalam cengkeraman kegelapan. Ucapnya lirih. Kiai, benarkah ini Kiai Jalal? Tanya Wira dengan badan yang gemetar. Kebenaran kadang hanya bisa dilihat oleh hati yang belum kotor. Ucap Kiai Jalal sambil tersenyum. Di luar rumah, angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Suasana hening seperti desa menahan napas. Kiai Jalal menutup matanya dan berbisik. Dukun itu belum menang karena aku belum kalah. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap dupa. Wira mematung di ambang pintu. Tak mampu berkata-kata. Di hadapannya, lelaki tua itu yang seharusnya sudah menjadi legenda, atau bahkan mungkin sudah almarhum, sekarang sedang duduk dengan ketenangan yang menusuk batin. Ia tidak berubah seperti bayangan cerita masa kecil Wira. Wajahnya bersih, matanya tajam namun teduh, dan aura yang memancar darinya seperti selimut hangat di tengah malam yang menggigil. Tapi ada sesuatu di balik sorot matanya, ada sebuah beban, luka yang lama, atau mungkin dendam yang belum selesai. Masuklah, Wira. Perintah Kiai Jalal. Wira melangkah. Pintu di belakangnya tertutup pelan, tanpa disentuh siapapun. Kenapa Kiai kembali sekarang? Apa Kiai tahu tentang Manggala? Tanya Wira dengan sangat hati-hati. Kiai Jalal memejamkan mata sejenak. Wira, aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya menunggu saatnya. Saat di mana desa layak ini benar-benar meminta pertolongan. Wira menelan ludah. Kami semua ketakutan, Kiai. Tidak ada yang berani bicara. Orang-orang bilang, siapapun yang menentang dukun Manggala akan hilang. Kiai Jalal berdiri. Langkahnya lambat, tapi mantap. Ia mengambil tongkat kayu tua di sudut ruangan, lalu berjalan ke jendela, membuka tirainya. Dari sana, desa layak terlihat kecil, sunyi, dan kelabu. Ketakutan adalah makanan bagi kegelapan. Dan desa ini sudah terlalu lama kelaparan akan cahaya. Kata Kiai Jalal, lirih, tapi ada keyakinan dari nada bicaranya. Malam itu, desas-desus tentang kembalinya Kiai Jalal menyebar lebih cepat daripada angin. Kalian, apa sudah tahu kalau Kiai Jalal pulang, yang dulu mengusir Banaspati dan jin sawah itu? Dia masih hidup? Kalau benar, mungkin kita masih ada harapan. Percakapan dari beberapa warga yang berkumpul. Tapi, tidak semua senang. Di balik lebatnya hutan sebelah barat desa, angin bergerak aneh. Lilin di gubuk kecil padam sendiri. Asap hitam keluar dari celah-celah tanah. Dukun Manggala akhirnya tahu tentang kembalinya Kiai Jalal. Ia sedang duduk bersila di dalam lingkaran tanah liat yang dipenuhi tengkorak ayam dan dupa hitam. Dukun itu membuka matanya pelan, seperti ular bangkit dari tidur panjang. Dia kembali! Bentak dukun itu dalam kegelapan. Suara itu membuat api lilin menyala tanpa sumbu. Asap menebal. Dinding gubuk bergemeretak. Kalau dia kembali, maka waktunya aku menunjukkan siapa yang benar-benar menguasai desa layak. Bentak dukun itu lagi. Di saat bersamaan, di sisi lain desa, Wira kembali ke rumahnya. Ibunya menatapnya khawatir. Wira, kamu dari mana, Nak? Tanya ibunya penuh kekhawatiran. Bu, Kiai Jalal pulang. Ucap Wira. Setelah menarik napas panjang, wajah ibunya pucat seketika. Tangannya menggenggam pinggiran kursi. Apa kamu yakin? Benar, Bu. Aku masuk ke rumahnya. Dia bicara langsung padaku. Dia tahu tentang Manggala.
Burumi memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca. Kiai Jalal kembali. Berarti perang belum selesai. Perang apa ya, Bu? Ibu Wira mengangguk pelan, lalu berkata, Kamu belum tahu. Dulu, Kiai Jalal dan Manggala pernah bersumpah untuk tidak saling menginjak tanah yang sama. Kalau itu dilanggar, Ibu Wira tiba-tiba berhenti. Suaranya tercekat. satu dari mereka harus tumbang. Dan tanah ini mungkin ikut terbakar. Kata-kata Burumi menancap di kepala Wira seperti paku dingin. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Angin yang biasanya hanya menggoyangkan daun, kini seperti berbisik di balik jendela, membawa rahasia lama yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh orang-orang tua desa. Keesokan paginya, langit tampak buram, meski matahari sudah tinggi. Suasana desa hening, seperti menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Di rumah Kiai Jalal, Wira kembali berkunjung. Ia membawa satu pertanyaan yang terus mengganggunya sejak semalam. Kiai, apa benar Dukun Manggala dan Kiai pernah bersumpah untuk tidak menginjak tanah yang sama? Kiai Jalal menatapnya dengan mata yang dalam. Itu bukan sekadar sumpah, Wira. Itu ikrar darah di hadapan para saksi langit dan bumi. Lalu, kenapa Kiai melanggarnya sekarang? Sebab Manggala yang lebih dulu melanggarnya. Suara Kiai Jalal merendah, nyaris menjadi bisikan. 3 tahun lalu, ia mulai melepaskan kekuatannya dari Bukit Serut, tempat yang seharusnya tidak disentuh manusia, apalagi oleh orang seperti dia. Wira menegakkan badan. Bukit Serut. Ya, di sanalah akar kekuatannya tumbuh. Tempat itu dulu kubentengi dengan doa dan rajah tanah. Tapi ketika aku pergi, benteng itu mulai retak. Manggala memanfaatkan saat yang paling rapuh. Kalau begitu, aku akan ke sana, Kiai. Aku harus tahu apa yang dia lakukan di sana. Kiai Jalal menatapnya dalam, seolah melihat jauh ke dalam jiwa pemuda itu. Bukit Serut bukan tempat yang bisa kau datangi dengan nyali saja, Wira. Tanahnya hidup, udara di sana bisa membaca niat. Jika hatimu goyah, kamu tak akan pulang. Namun, Wira sudah membulatkan tekad. Ia tak ingin hidup dalam ketakutan seperti seluruh warga desa. Ia tak ingin melihat ibunya terus menangis setiap malam. Jika ada tempat yang bisa menguak semua kebenaran, maka ia harus menapakinya, apapun risikonya. Sore itu, diam-diam, Wira mendaki Bukit Serut. Langkah demi langkah, hawa berubah drastis. Udara menjadi lembab, tanah terasa lunak seperti napas makhluk hidup. Suara burung tak terdengar, bahkan jangkrik pun diam. Dahan pohon-pohon besar membentuk lengkungan seperti gerbang purba yang seolah menyambut tamu atau calon korban di puncak bukit. Ia menemukan sesuatu yang tak pernah dibayangkannya. Sebuah lingkaran tanah merah tua, di tengahnya patung kayu besar menyerupai manusia bermata 3, bertanduk 1, dan berdiri dengan tangan menjulur ke langit. Namun, yang membuat Wira tercekat bukan patung itu. Di sekeliling lingkaran tertancap puluhan boneka jerami. Semuanya membawa potret wajah warga desa Layak, termasuk potret ibunya. Wira melangkah mendekat, dan saat itulah tanah bergetar pelan. Suara geraman muncul dari balik semak. Angin menggulung seperti pusaran. Kau anak sialan yang terlalu ingin tahu. Suara itu tidak berasal dari manusia biasa. Tapi Wira tahu betul siapa yang bicara. Dukun Manggala. Bayangannya muncul dari balik kabut, mengenakan jubah hitam lusuh, dengan mata merah menyala seperti bara. Sudah waktunya aku memperkenalkan diriku padamu, Wira. Desis Dukun Manggala. Dan dari tanah di sekeliling, satu persatu, boneka jerami mulai bergerak. Wira mematung. Jantungnya berdetak kencang, tapi tubuhnya terasa berat seperti dibekukan rasa takut. Boneka-boneka jerami itu kini berdiri tegak. Mata mereka yang awalnya kosong, kini bersinar merah samar. Tangan-tangan kasar dari jerami itu terangkat dan gemetar, seakan haus akan darah dan nyawa. Di tengah pusaran kabut dan tanah yang mulai berdenyut pelan, Dukun Manggala tertawa. Tawa rendah,
dalam, seolah berasal dari tenggorokan seekor binatang yang lapar. Lihat Wira, lihat wajah mereka. Mereka semua akan jadi milikku, satu persatu. Gumam dukun Manggala. Wira melangkah mundur, mencari jalan turun, tapi tanah di belakangnya runtuh. Jalan kembali sudah tak ada, dan boneka-boneka itu kini melangkah serentak dengan gerakan kaku namun mematikan. Potret wajah yang terpasang di dada mereka berkibar di tiup angin. Dan Wira melihat jelas. Bu Rumi, Pak Warto, Bu Saroh, bahkan wajahnya sendiri. Kenapa? Kenapa ada foto aku di sana? Pekik Wira, suara tercekat oleh ketakutan. Manggala mendesis. Karena kau adalah kunci terakhir. Setelah kau, tak ada lagi yang bisa menghalangi aku. Bahkan Jalal yang dulu pernah mengurungku. Wira tahu, ia tak punya waktu untuk memahami semua. Ia harus lari atau melawan. Saat boneka pertama menyentakkan tangannya, Wira menghindar. Tapi boneka kedua langsung melompat dari sisi kiri. Ia jatuh tersungkur. Wajah hampir menabrak patung aneh di tengah lingkaran. Saat itulah, sesuatu terjadi. Tangannya menyentuh dasar patung, dan dari dalam patung itu, cahaya keemasan menyala. Boneka-boneka itu berhenti seketika, mata mereka berkedip cepat. Tanah berhenti bergetar, dukun Manggala menggertakkan giginya. Tidak, jangan sentuh itu. Cahaya dari patung menyebar seperti urat-urat di tanah. Simbol-simbol asing bermunculan di sekeliling lingkaran tanah merah. Udara menjadi panas, bukan karena api, tapi karena doa-doa yang telah lama disegel di bawah tempat itu. Dan Wira mendengarnya, suara lirih, dalam bahasa yang tak dikenalnya, tapi terasa akrab di hati. Suara yang mengalir seperti air zam-zam di tengah gurun. La haula wala quwata illa billah. Suara Kiai Jalal. Tiba-tiba, di antara kabut, sosok berjubah putih muncul. Langkahnya ringan, tapi menjejak tanah seperti badai. Kiai Jalal datang. Wajahnya dingin, tatapannya menusuk ke arah Manggala. Manggala, kau langgar sumpahmu. Kau bangkitkan yang seharusnya tetap terkubur. Maka hari ini, batas itu kutegakkan kembali. Ucap Kiai Jalal penuh dengan ketegasan. Manggala mendesis keras. Tubuhnya mulai berubah. Wajahnya memanjang. Matanya merah pekat seperti bara neraka. Dan tangannya kini bersisik seperti ular. Pertarungan besar belum dimulai, tapi batasnya telah ditarik. Dan di tengah semua itu, Wira berdiri. Tidak lagi hanya sebagai saksi, tapi sebagai bagian dari pusaran takdir yang sudah ditulis sejak dirinya dilahirkan. Kiai Jalal melangkah ke depan, berdiri sejajar dengan Wira. Tangan kanannya menggenggam tasbih yang kini memijar. Manik-maniknya berkilau keemasan seperti bara suci. Mundur, Wira. Ini bukan medanmu. Belum sekarang. Tapi Wira tetap di tempat. Aku tidak bisa, Kiai. Ini bukan hanya tentang desa. Ini tentang ibu, tentang aku. Dukun Manggala mengangkat tangannya tinggi. Dan dari balik langit yang mendadak gelap, petir menyambar ke tanah, membelah patung kayu menjadi dua. Namun dari retakan itu, bukan kehancuran yang keluar, melainkan pusaran cahaya putih yang memancar ke langit. Kiai Jalal mengangkat tongkatnya, membacakan ayat pelindung dengan suara lantang. Setiap kata adalah tameng. Setiap getaran suara adalah palu yang memukul kekuatan hitam di sekitar mereka. Allahu la ilaha illallah. Petir berikutnya terbelah sebelum menyentuh tanah. Boneka-boneka jerami terbakar perlahan, bukan oleh api, tapi oleh cahaya. Wira, yang masih berdiri di tengah lingkaran, melihat kilasan aneh dalam cahayanya. Bayangan masa lalu, seorang perempuan muda, sedang menangis sambil memohon di depan makam tua. Seorang bayi kecil dalam gendongan, dengan jimat kain putih di lehernya. Itu ibunya, dan itu dirinya. Kenapa aku melihat ini? Desis Wira. Suaranya tercekat. Kiai Jalal mendekat. Karena waktunya, kau tahu, kau bukan hanya anak dari Rumi. Wira, kau adalah titipan, warisan dari seorang lelaki yang dulu pernah hampir menumbangkan Manggala.
tapi tak sempat menyelesaikan tugasnya. Ucap Kiai Jalal. Wira menoleh cepat. Apakah maksud Kiai itu adalah ayahku? Kiai Jalal mengangguk, lalu berkata, Dia adalah muridku, namanya Harun. Dulu ia adalah penjaga Bukit Serut, tapi ia gugur sebelum menyegel Manggala dengan sempurna, dan sebelum menghilang, ia menitipkanmu pada ibumu. Dunia Wira runtuh seketika. Selama ini, yang ia tahu bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan, tapi ternyata ia adalah anak dari seorang penjaga gerbang kegelapan. Dan sekarang, darah ayahmu memanggil. Pusaran takdir telah terbuka. Entah kau siap atau tidak, kau adalah perisai terakhir desa ini. Lanjut, Kiai Jalal. Dukun Manggala meraung. Cukup, tidak akan ada warisan, tidak akan ada penjaga baru. Dengan satu hentakan kaki, tanah di sekitar mereka pecah. Asap hitam menyeruak dari dalam bumi. Tapi Kiai Jalal berdiri tegak, membuka kedua tangannya. Wira, ambil tongkat ini. Kau harus meneruskan garisnya. Aku hanya pembuka jalan. Kau adalah yang dinanti waktu. Perintah Kiai Jalal. Tak ingin buang waktu, Wira menggenggam tongkat itu. Dan saat kulitnya menyentuh kayu yang hangat dan berat oleh sejarah, cahaya menyebar dari dalam dirinya. Bukan cahaya asing, tapi cahaya yang selama ini tertidur dalam darah dan jiwanya. Dan untuk pertama kalinya, dukun Manggala itu mundur setapak. Ia mendesis seperti ular. Sorot matanya gemetar menahan amarah, sekaligus rasa gentar. Tongkat warisan yang kini digenggam Wira bukan sembarang benda. Tongkat itu adalah warisan roh-roh penjaga, inti dari kekuatan yang pernah menyegel Manggala puluhan tahun silam. Tidak mungkin, kau hanya anak ingusan. Darahmu belum matang. Bentak dukun Manggala. Tapi Kiai Jalal tersenyum tenang. Terkadang, darah tidak perlu matang untuk membakar. Kadang, takdir hanya butuh satu percikan. Wira berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya, tubuhnya tak lagi gemetar. Di balik kepalanya, angin berputar membentuk pusaran cahaya. Mata batinnya terbuka. Ia tak hanya melihat bentuk jasmani Manggala, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Bayangan tubuh tanpa kepala, anak-anak yang menangis tanpa suara. Duka yang tertanam dalam tanah desa, itulah yang selama ini diserap Manggala. Kesedihan, dendam, dan rasa takut. Dia kuat karena kita terus takut padanya. Gumam Wira lirih. Dan Kiai Jalal mengangguk. Dan karena itulah, kau harus menjadi penjaga, bukan sekadar pelindung dari makhluk halus, tapi dari rasa takut itu sendiri. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bawah Bukit Serut. Tanah retak. Kabut tebal menggelayut ke atas, seperti lahar. Manggala tak lagi sendiri. Dari balik pohon-pohon mati, muncul bayang-bayang hitam makhluk-makhluk kecil berkepala tiga, bertaring dan melata di tanah seperti anjing namun berkulit duri. Pasukan Manggala. Wira menggenggam tongkatnya lebih erat. Tiba-tiba, tongkat itu menyala dan mengeluarkan tulisan Arab kuno di sepanjang sisinya. Mantra-mantra terukir muncul dalam cahaya. Suara lembut terdengar di telinga Wira. Bukan dari Kiai Jalal, bukan dari Manggala, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bangkitkan perisai, wahai anak waris. Jangan lawan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan. Wira mengangkat tongkat ke langit. Bismillah. Dan seketika, cahaya emas memancar membentuk kubah besar di atas Bukit Serut. Pasukan Manggala yang melompat ke arah mereka memantul dan terbakar. Melolong sebelum meleleh, menjadi asap pekat. Manggala meraung. Aku akan kembali. Kau pikir ini sudah selesai? Tapi Kiai Jalal menjawab dengan lantang. Tidak, ini baru permulaan. Dan kau tahu itu. Wira terengah, tubuhnya terasa ringan. Tapi jiwanya seperti dililit sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Perisai cahaya mulai meredup, dan suasana kembali sunyi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bisik Wira. Dan Kiai Jalal menepuk pundaknya. Kau tidak sendiri.
Tapi mulai malam ini, Wira, kau bukan lagi hanya anak desa layak. Kau adalah penjaga, dan itu akan mengubah segalanya. Dari kejauhan, suara burung hantu bersahutan. Malam menutup hari dengan pelan, tapi Wira tahu, tidurnya tak akan pernah sama lagi. Dan benar saja, begitu ia memejamkan mata, dunia di dalam mimpinya berubah menjadi lautan darah yang tenang. Di tengahnya, berdiri satu sosok perempuan berpakaian putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang, namun suaranya terdengar jelas dan nyaring. Seharusnya bukan ibumu. Tumbalnya tertukar. Wira terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Waktu yang katanya paling tipis, batas antara dunia nyata dan gaib. Suara gemeretak pelan terdengar dari luar jendela, seolah ranting-ranting sedang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Ia bangkit, berjalan ke ruang tamu, dan melihat ibunya duduk di kursi kayu menghadap pintu, tanpa suara, tanpa gerak, seperti orang linglung. Ibu, Panggilnya pelan. Burumi menoleh perlahan, matanya merah. Bukan karena menangis, tapi seperti habis menatap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dia datang lagi, tapi kali ini tidak sendirian. Bisik Burumi. Wira menelan ludah. siapa, Bu? Manggala dan orang yang dulu pernah bersumpah untuk menjaga kita, tapi mengingkarinya. Jawab Ibu Rumi. Keesokan harinya, Wira mendatangi Kiai Jalal. Ia menceritakan mimpi dan perilaku aneh ibunya. Kiai Jalal diam beberapa saat. Tumbal yang tertukar. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah pesan dari penjaga lama yang masih mengawasi. Apa maksudnya tumbal tertukar? Tanya Wira kepada Kiai Jalal. Kiai menghela napas panjang. 30 tahun lalu, ada ritual besar yang dilakukan untuk menutup kekuatan Manggala. Tapi untuk itu, dibutuhkan tumbal jiwa. Satu nyawa harus diberikan agar pintu kutukan bisa dikunci. Wira mengangguk pelan. Apakah harusnya ayahku? Benar, harusnya adalah ayahmu. Tapi seseorang mengubahnya. Seseorang dari dalam desa. Dia menukar tumbal itu dengan orang lain yang lebih lemah, yang tidak pernah tahu apa-apa. Siapa, Kiai? Tanya Wira kembali. Aku belum yakin. Tapi yang jelas, tumbal itu gagal karena darah yang dikorbankan. Bukan yang seharusnya. Dan Manggala tahu. Itulah sebabnya dia kembali. Dia ingin menuntut apa yang dulu dirampas darinya. Malam itu, Wira kembali ke rumah. Ia membuka peti tua peninggalan ayahnya yang selama ini disimpan ibunya di loteng. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto tua, surat-surat, dan sepotong jimat kain yang pernah dilihatnya dalam penglihatan di Bukit Serut. Namun yang paling mengejutkan, sebuah foto lama, ayahnya bersama seseorang yang sangat Wira kenal. Dia adalah Pak Bayan, kepala dusun desa Layak, dan di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan. Dia yang menukar tumbal itu demi anaknya sendiri. Wira terdiam. Dunia seolah bergeser di bawah kakinya. Kepala dusun yang selama ini dihormati semua orang, mungkin adalah orang yang membuka jalan bagi kembalinya Manggala. Dan sebelum malam berakhir, ada ketukan pelan di pintu rumah. Pak Bayan berdiri di ambang. Tapi kali ini, wajahnya bukan seperti biasanya. Di matanya, ada rasa takut dan juga pengakuan. Wira membeku menatap Pak Bayan. Pintu yang terbuka perlahan seperti membuka lembaran masa lalu yang selama ini terkunci rapat di dalam diam para tetua. Pak Bayan menunduk. Langkahnya pelan saat memasuki rumah. Ia melepas caping tuanya, memperlihatkan rambut yang mulai memutih dan wajah keriput yang kini penuh rasa bersalah. Wira, aku tahu kau sudah melihatnya kan? Katanya pelan, suaranya serak. Lebih karena beban hidup daripada usia.
foto itu dan tulisan di baliknya. Wira menggenggam tongkat kecil warisan ayahnya yang kini selalu ia bawa. Ia tak menjawab, hanya menatap lekat wajah Pak Bayan. Berharap lelaki tua itu segera bicara tanpa ditutup-tutupi. Pak Bayan duduk, bahunya berguncang saat ia menarik napas dalam-dalam. 32 tahun lalu, aku punya seorang anak perempuan. Sakit-sakitan sejak lahir, kata orang. Umur anakku takkan panjang, tapi aku tak bisa terima itu. Lalu ayahmu datang. Harun, ia datang bersama Kiai Jalal. Mereka bilang akan ada ritual besar untuk mengurung kekuatan Manggala selamanya. Tapi butuh tumbal jiwa. Wira menyela, suaranya berat. Dan ayah saya yang akan menjadi tumbal? Pak Bayan mengangguk perlahan. Itu sudah jadi kesepakatan. Tapi aku tak sanggup melihat anakku sekarat. Malam sebelum ritual, aku tukar nama. Aku bawa satu perempuan muda dari dusun sebelah. Anak yatim yang tak punya siapa-siapa. Namanya Halimah. Aku buat seakan dia adalah tumbal yang sah. Tangis lirih terdengar dari mulut lelaki tua itu. Aku kira semua akan selesai, tapi ternyata jiwa Halimah tak cukup kuat. Segel yang dibuat Harun retak, dan Harun sendiri tewas dalam pertarungan, berusaha memperbaiki kesalahan yang kulakukan. Wira menahan amarah yang mendidih dalam dada. Jadi karena egoisnya Anda, Manggala tak pernah benar-benar disegel, dan kini dia kembali. Pak Bayan menunduk makin dalam. Benar. Dan lebih buruk lagi, anak perempuanku tumbuh sehat, tapi hatinya kelam. Ia tak pernah merasa utuh, seolah ada sesuatu yang ditukar dalam jiwanya. Wira mengerutkan kening. Siapa anak perempuan itu? Pak Bayan mengangkat wajahnya. Namanya Rahayu, dan dia sekarang menjadi penyambung kekuatan Manggala. Dialah yang memanggil kembali pasukan kegelapan itu ke desa. Dunia Wira terasa runtuh lagi. Ia tahu Rahayu, gadis muda yang dulu sering muncul di acara desa, tenang, kalem, dan bahkan pernah menolong ibunya saat sakit. Tak pernah ia sangka, di balik sikap lembutnya, ada dendam dan kehancuran yang sedang tumbuh diam-diam. Rahayu merasa dia hidup dari tumbal orang lain, dan kini dia ingin membalas dengan membuat seluruh desa menjadi tumbal baru. Lanjut Pak Bayan. Di luar rumah, angin tiba-tiba bertiup dingin. Gonggongan anjing terdengar memanjang. Dan di kejauhan, terdengar suara perempuan melantunkan kidung aneh, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Wira menatap keluar jendela. Rahayu berdiri di tengah lapangan desa. Kedua matanya tertutup kain merah. Tapi di sekitarnya, tanah mulai merekah merah seperti darah. Pertarungan belum selesai. Tapi kini, musuhnya bukan hanya Manggala, melainkan juga darah daging dari seorang manusia yang pernah menukar tumbal. Demi cinta yang egois, suara kidung itu mengalun perlahan, tapi menggema ke seluruh penjuru desa Layak. Setiap bait yang dilantunkan Rahayu membawa hawa dingin merayap ke dalam tubuh para warga. Wira berdiri di pinggir kerumunan, matanya terpaku pada sosok Rahayu yang semakin memancar aura kelam. Ia tahu, kidung itu bukan sekadar nyanyian biasa, itu adalah mantra yang mampu merasuki jiwa. Satu persatu, warga yang tadinya berkumpul mulai berubah. Mata mereka kosong, langkah mereka goyah, seolah mereka ditarik ke dunia lain yang gelap dan sunyi. Ini bukan hanya kekuatan Manggala yang kita hadapi. Ini adalah dendam yang diwariskan, jiwa yang terluka, yang kini ingin menghancurkan semuanya. Bisik Kiai Jalal di sebelah Wira. Wira menelan ludah. Ia tahu harus bertindak cepat, tapi hatinya berat. Rahayu bukan musuh biasa. Dia adalah korban. Anak perempuan kepala dusun yang dulu menukar tumbal demi cinta dan keserakahan. Tolong aku, Kiai, bagaimana aku bisa menyelamatkannya tanpa menghancurkan dia?
Tanya Wira. Kiai Jalal memandang ke arah Rahayu yang masih melantunkan kidung. Kau harus menyentuh hatinya, bukan dengan kekuatan, tapi dengan keyakinan dan pengampunan. Namun, saat Wira melangkah maju, tanah di bawah Rahayu bergetar. Dari retakan muncul makhluk bayangan yang siap menyerang. Pasukan kegelapan kembali bangkit, siap melindungi tuannya. Pertarungan pun tak terelakkan. Wira mengayunkan tongkat warisan ayahnya, mengeluarkan cahaya suci yang menepis bayangan gelap. Sementara itu, suara kidung semakin keras, mencoba menahan langkah Wira, tapi dalam hatinya, ia mengulangi pesan yang Kiai Jalal sampaikan. Keyakinan dan pengampunan. Aku tahu kau masih di dalam sana, Rahayu. Aku tahu kau bukan monster. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, bukan melawanmu. Matanya yang tajam mulai berkaca-kaca. Perlahan, kain merah di matanya mulai terangkat oleh angin malam. Dan dengan suara gemetar, Rahayu berhenti bernyanyi. Dunia sejenak hening, seperti menahan napas. Tolong, aku. Suaranya Rahayu lemah, penuh penyesalan. Wira melangkah lebih dekat. Aku akan membantumu, tapi kau harus percaya padaku. Di bawah sinar bulan purnama, dua jiwa yang dulu terpecah mulai menyatu, mencoba memulihkan luka yang sudah terlalu lama terkubur. Rahayu menunduk, suaranya serak saat mulai membuka cerita yang selama ini tersembunyi dalam diam. Aku tidak pernah memilih ini. Bisik Rahayu. Sejak kecil, aku merasa ada sesuatu yang salah dalam diriku. Tubuhku sehat, tapi jiwaku hampa. Seperti dipenjara oleh bayangan yang tak terlihat. Wira duduk di sampingnya, menatap dalam mata Rahayu yang mulai melembut. Cerita apa yang kau simpan, Rahayu? Apa yang membuatmu terperangkap dalam kegelapan ini? Dengan suara yang mulai bergetar, Rahayu mengisahkan masa lalunya, bagaimana ia merasakan kekuatan gelap mengalir dalam darahnya, bagaimana ia merasa berbeda dari teman-temannya, dan bagaimana ia mulai mendengar bisikan-bisikan yang memaksa dirinya melakukan hal-hal yang tak dikehendaki. Aku tahu, aku bukan pilihan yang benar. Aku merasa seperti tumbal yang tertukar, terperangkap dalam takdir yang dibuat orang lain. Ucap Rahayu. Sementara Wira mengangguk pelan, memahami rasa sakit yang selama ini tersembunyi. Kau tidak sendiri lagi, Rahayu. Aku di sini untuk membantumu melawan bayangan itu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati. Kiai Jalal ikut duduk di dekat mereka, menambahkan. Luka yang dalam memang sulit disembuhkan, tapi harapan selalu ada selama kita mau berjuang. Tiba-tiba, suara angin dingin kembali berhembus kencang. Dari kejauhan, suara seram Manggala mulai terdengar mendekat, menandakan bahwa ancaman belum pergi jauh. Wira mengangkat tongkatnya, bersiap menghadapi kegelapan yang kembali menghantui Desa Layak. Ini belum selesai, Rahayu, tapi kali ini kita melawan bersama. Ucap Wira kepada Rahayu. Malam itu, di bawah bintang yang bersinar redup, dua jiwa bertarung, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk masa depan Desa Layak yang damai. Langit malam yang biasanya tenang, berubah menjadi arena pertarungan yang mencekam. Dari balik pepohonan, sosok Manggala muncul dengan aura hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya, seperti kabut kelam yang menelan cahaya. Wira menggenggam tongkat peninggalan ayahnya, sementara Rahayu berdiri di samping. Wajahnya yang dulu lemah, kini memancarkan tekad yang kuat. Ini adalah saatnya kita mengakhiri semuanya, ucap Wira dengan nada tegas. Manggala tertawa dingin, suara yang menggema ke seluruh desa. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku adalah kegelapan yang tak pernah bisa lenyap. Tiba-tiba, pasukan makhluk bayangan muncul dari tanah yang merekah, melingkari Wira dan Rahayu. Pertempuran pun pecah. Wira mengayunkan tongkatnya, mengeluarkan cahaya putih yang menembus kegelapan. Rahayu melantunkan mantra pengusir yang dipelajarinya dari Kiai Jalal, mencoba menahan serangan bayangan. Namun, Manggala tak mudah dikalahkan. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menyerang balik, membuat tanah bergetar dan pohon-pohon bergoyang. Saat pertarungan semakin sengit, Rahayu merasakan kekuatan gelap dalam dirinya mulai berontak, mencoba menguasai pikirannya kembali. Wira,
Aku merasa kehilangan kendali. Ucap Rahayu dengan suara yang sudah mulai berubah. Wira segera meraih tangan Rahayu, menatap matanya dalam-dalam. Ingat siapa kamu sebenarnya. Kamu lebih kuat dari kegelapan itu. Dengan keberanian dan keyakinan yang baru ditemukan, Rahayu memusatkan energi dalam dirinya. Kain merah yang menutup matanya terlepas, dan cahaya terang menyinari seluruh tubuhnya. Makhluk bayangan mulai mundur, terganggu oleh kekuatan cahaya yang terpancar dari Rahayu dan Wira. Manggala meraung marah, berusaha bertahan, tapi perlahan kekuatannya melemah. Dalam serangan terakhir, Wira mengayunkan tongkatnya dengan penuh kekuatan, menyalurkan seluruh doa dan harapan penduduk desa Layak. Cahaya itu menyelimuti Manggala, yang kemudian menghilang dalam kepulan asap hitam, tertutup segel suci yang baru saja diperkuat. Hening menyelimuti malam itu. Desa Layak kembali tenang, meski tubuh Wira dan Rahayu terasa lelah dan penuh luka. Namun, mereka tahu kalau pertempuran sesungguhnya bukan hanya melawan kegelapan di luar, tapi juga di dalam diri mereka sendiri. Pagi merekah dengan sinar matahari yang hangat, tapi udara desa masih menyisakan rasa berat yang tak terucapkan. Warga mulai keluar rumah, menatap langit dengan harapan baru, tapi hati mereka belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang ketakutan. Wira duduk di bangku dekat masjid, menatap tangan yang masih bergetar pelan. Rahayu berdiri di sampingnya, menunduk, wajahnya terlihat lelah, namun penuh tekad. Ini bukan hanya tentang mengalahkan Manggala. Aku masih merasa ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Sesuatu yang masih tertinggal di dalam diriku. Ucap Rahayu kepada Wira. Wira mengangguk. Aku mengerti, kegelapan itu bukan hanya musuh luar, tapi juga yang tersembunyi dalam hati kita. Di kejauhan, Kiai Jalal mendekat dengan langkah tenang. Kalian sudah melakukan yang terbaik, tapi perjalanan ini masih panjang. Ada tanggung jawab yang harus kalian pikul, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh desa Layak. Ucap Kiai Jalal sambil menatap mereka penuh dengan kebanggaan. Rahayu menatap Kiai Jalal, lalu Wira. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Pak Kiai? Kiai Jalal menarik napas dalam-dalam. Kalian harus membersihkan desa dari sisa-sisa kegelapan yang masih tersisa. Itu berarti menghadapi masa lalu kalian sendiri, dan juga menghadapi mereka yang masih percaya pada kekuatan gelap. Suasana menjadi hening. Wira dan Rahayu tahu, meski Manggala telah pergi, ancaman lain mungkin masih mengintai. Hari-hari berikutnya, mereka mulai mengunjungi rumah demi rumah, menyebarkan doa, dan menghapus jejak sihir hitam yang tertinggal. Namun, tak semua warga menyambut mereka dengan tangan terbuka. Beberapa masih meragukan, bahkan takut akan balas dendam dari kegelapan yang baru saja pergi. Di balik semua itu, Wira menangkap bayangan seseorang yang diam-diam mengamati gerak-gerik mereka dari kejauhan. Sosok itu membuat bulu kuduknya meremang. Apakah benar kedamaian sudah dekat? Ataukah ini baru awal dari badai yang lebih besar? Malam itu, di balik ketenangan desa, seorang sosok misterius berdiri di ujung jalan setapak, matanya tajam, mengamati rumah Wira dan Rahayu. Bayangan itu menyelinap di antara pepohonan, tak terdeteksi oleh warga yang sudah terlelap. Di rumah Wira, angin dingin tiba-tiba menerpa jendela, membuat tirai berkibar pelan. Wira yang tengah terjaga, merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang mengawasi kita. Gumam Wira kepada Rahayu, dan Rahayu yang juga belum tidur pun mengangguk pelan. Aku merasakannya juga. Kegelapan belum benar-benar pergi. Dia hanya bersembunyi. Kiai Jalal datang membawa lentera. Wajahnya serius. Kita harus waspada. Musuh yang kita hadapi kini lebih licik dan berbahaya. Mereka bisa saja berasal dari orang terdekat kita. Malam itu, mereka bertiga bersepakat untuk mulai mencari jejak bayangan yang mengintai desa Layak. Namun, saat mereka mulai menyelidiki, tanda-tanda keanehan mulai bermunculan. Alat-alat suci yang rusak, jimat yang hilang, dan bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar di tengah sunyi. Wira dan Rahayu menyadari bahwa musuh baru ini tidak hanya mengandalkan kekuatan kegelapan, tapi juga tipu daya dan pengkhianatan. Semakin dalam mereka menggali, semakin mereka sadar bahwa kegelapan yang sesungguhnya mungkin sudah lama bercokol di desa ini, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Kiai Jalal memandang tajam ke arah Wira dan Rahayu,
saat mereka bertiga berkumpul di ruang belakang masjid. Ada seseorang di antara kita yang diam-diam memberi makan kegelapan itu, katanya pelan tapi penuh keyakinan. Wira terkejut, matanya mencari-cari wajah siapa yang dimaksud. Siapa, Kiai? Bagaimana kita bisa tahu? Tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Jalal menghela napas dalam-dalam. Petunjuknya ada di mana-mana, tapi dia pandai menyembunyikan diri. Dia menggunakan kepercayaan dan kedekatan untuk melindungi dirinya. Rahayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan kegelapan yang selama ini mereka lawan, kini berubah menjadi ancaman nyata yang datang dari orang terdekat mereka sendiri. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan pengawasan rahasia, mengikuti setiap gerak-gerik warga yang mencurigakan. Di balik jendela rumah seorang tetua desa, mereka melihat sosok yang selama ini dipercaya sebagai penasehat desa. Orang itu secara diam-diam bertemu dengan seorang pria bertopeng hitam. Percakapan singkat, namun penuh dengan bisikan yang membuat darah mereka membeku. Ini pengkhianatan terbesar, bisik Wira. Rahayu menunduk, berusaha menahan air matanya. Kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Namun, pengkhianat itu tahu mereka sedang diawasi. Sebuah jebakan pun mulai dirancang. Saat malam tiba, desa yang sepi berubah menjadi medan pertempuran baru yang lebih berbahaya karena melibatkan pengkhianatan, sihir gelap, dan rasa sakit yang tak terduga. Wira dan Rahayu melangkah hati-hati menyusuri jalan setapak menuju rumah penasehat desa yang selama ini dicurigai. Suasana sunyi hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki mereka yang bergetar karena waspada. Namun, tak lama kemudian, mereka tersadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Dari balik semak, muncul sosok-sosok gelap, makhluk kegelapan yang lebih kuat dan lebih banyak dari sebelumnya. Kalian tidak bisa melarikan diri. Suara yang dingin dan penuh kebencian menggema. Wira menggenggam erat tongkatnya, sementara Rahayu menyiapkan mantra pelindung. Tetaplah berdiri, Rahayu. Kita harus melindungi desa ini, apapun yang terjadi, kata Wira dengan suara penuh tekad. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, memercikan kilatan api yang menerangi malam. Namun, di tengah kekacauan itu, Rahayu tiba-tiba terseret ke dalam kegelapan yang lebih dalam, terpisah dari Wira. Wira berteriak memanggil namanya, tapi bayangan menghalangi jalannya. Di saat kritis itu, Kiai Jalal muncul, membawa doa dan kekuatan yang menguatkan. Terkadang, pengorbanan adalah harga untuk kemenangan, katanya sambil menatap Wira dengan serius. Dengan bantuan Kiai Jalal, Wira berhasil membebaskan Rahayu. Namun harga yang harus mereka bayar sangat berat. Salah satu dari mereka harus mengorbankan sesuatu yang tak tergantikan demi menjaga kedamaian desa. Dalam keheningan malam yang mencekam, Wira dan Rahayu duduk berhadapan. Nafas mereka masih berat setelah pertempuran yang melelahkan. Di antara mereka, Kiai Jalal berdiri. Wajahnya penuh ketegasan, namun juga rasa prihatin. Wira, pengorbanan yang kau harus lakukan bukan sekadar kehilangan fisik, tapi bagian dari jiwamu juga akan hilang, ucap Kiai Jalal dengan suara berat. Wira menunduk, matanya berkaca-kaca. Dia tahu betapa besar harga yang harus dibayar, tapi dia juga tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan desa Layak. Aku siap, selama desa ini bisa bebas dari kegelapan, jawab Wira pelan. Rahayu menggenggam tangan Wira erat, mencoba memberikan kekuatan meski hatinya hancur. Kiai Jalal mulai melantunkan doa-doa suci, sambil membentangkan tangan ke arah Wira yang berdiri di tengah lingkaran cahaya. Energi mistis mulai berputar dan menyelimuti tubuh Wira, menandakan proses pengorbanan telah dimulai. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, dan Wira merasa sesuatu yang amat berat melepas dirinya, seperti bagian dari jiwanya diseret pergi. Rahayu menangis. Jangan pergi, Wira. Kita masih butuh kamu. Namun, Wira hanya tersenyum lemah. Aku akan selalu ada di sini, di hati kita semua. Setelah cahaya meredup, Wira tampak berubah, tenaganya melemah, namun wajahnya memancarkan kedamaian yang dalam. Kiai Jalal menatap dengan bangga. Kini, kekuatan gelap itu telah terkunci rapat. Desa Layak untuk saat ini aman. Namun, di balik kemenangan ini, pertanyaan besar menggantung di udara.
Apakah pengorbanan Wira benar-benar akhir dari kegelapan, atau justru awal dari takdir yang lebih kelam? Beberapa minggu setelah pengorbanan Wira, suasana desa Layak kembali tenang. Warga mulai beraktivitas seperti biasa, dan senyum perlahan kembali menghiasi wajah mereka. Namun, di balik senyum itu, Rahayu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam demi malam, ia bermimpi buruk. Bayangan gelap yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga seolah ingin memperingatkan sesuatu. Suatu malam, ketika bulan hampir purnama, Rahayu berdiri di tepi danau desa, menatap air yang tenang. Tolong tunjukkan jalannya, Bisiknya kepada langit malam. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di permukaan air. Wajah Wira yang dulu cerah, kini berubah menjadi sosok yang samar dan penuh misteri. Rahayu terpaku, hatinya berdegup kencang. Kau tidak sendiri, Rahayu, kegelapan belum benar-benar hilang. Ada bayangan yang menunggu untuk bangkit. Dan aku tidak bisa melindungimu lagi. Suara itu bergema di telinganya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh mulai muncul di desa. Tanaman layu tanpa sebab, hewan-hewan yang gelisah, dan bisikan-bisikan yang mengganggu di malam hari. Kiai Jalal dan Rahayu mulai menyelidiki, menemukan petunjuk yang mengarah pada sebuah rahasia lama, tersembunyi di dalam hati desa Layak. Sebuah legenda kuno yang menceritakan tentang kegelapan abadi yang pernah mengancam desa sejak zaman nenek moyang mereka. Ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang masa depan seluruh desa dan generasi yang akan datang, kata Kiai Jalal. Di balik senyapnya malam desa Layak, Rahayu dan Kiai Jalal mulai menggali naskah kuno yang tersimpan rapi di perpustakaan masjid. Naskah itu berisi cerita lama tentang arwah gelap, makhluk jahat yang pernah hampir menenggelamkan desa dalam kegelapan abadi. Dulu, arwah ini terkunci dalam sebuah pusaka, tapi pengorbanan Wira membuka segel yang menahan kekuatannya. Jelas Kiai Jalal sambil menunjukkan gambar-gambar tua penuh simbol misterius. Rahayu merasakan dingin merayap ke tulang punggungnya. Jadi, kita harus mengunci arwah itu lagi sebelum bangkit sepenuhnya? Kiai Jalal mengangguk. Ya, tapi itu bukan tugas mudah. Kita harus menemukan 3 benda sakti yang tersebar di penjuru desa, yang menjadi kunci untuk menutup segel itu. Misi ini menuntut keberanian, kecerdasan, dan kepercayaan yang kuat di antara warga desa Layak. Namun, ancaman tidak hanya datang dari arwah gelap. Bayangan pengkhianat yang dulu muncul kembali, mencoba menggagalkan usaha mereka. Rahayu dan Kiai Jalal harus bergerak cepat, mengumpulkan benda-benda sakti, dan membentuk aliansi dengan warga yang masih percaya pada kebaikan. Sementara itu, di kegelapan, arwah gelap mulai menggerakkan kekuatannya, bersiap untuk membalas dendam dan menguasai desa Layak sekali lagi. Malam itu, desa Layak diselimuti kabut tebal yang menebal setiap detik, seperti menyerap cahaya dan harapan. Rahayu dan Kiai Jalal berdiri di tengah lapangan desa bersama warga yang berani, masing-masing memegang benda sakti yang sudah berhasil mereka kumpulkan. Ayo kita tutup segel ini demi kedamaian dan masa depan desa Layak, seru Kiai Jalal, matanya menyala penuh semangat. Tiba-tiba, bayangan gelap menyelimuti mereka. Arwah gelap muncul dalam bentuk sosok hitam raksasa dengan mata menyala merah menyala. Suara tawa dingin menggetarkan udara, mengancam akan menenggelamkan semua keberanian. Pertarungan batin dan sihir dimulai. Cahaya beradu dengan kegelapan, suara doa dan mantra menggetarkan langit malam. Rahayu merasakan kehangatan dari benda sakti di tangannya, menguatkan semangatnya. Dengan hati penuh tekad, mereka menggabungkan kekuatan, melantunkan doa dan mantra kuno untuk menutup segel arwah gelap. Kilatan cahaya menyilaukan memenuhi lapangan, dan bayangan gelap itu berteriak keras sebelum akhirnya terseret kembali ke dalam segel yang mulai tertutup rapat. Ketika cahaya meredup, desa Layak kembali tenang, damai dan terang. Wira yang dulu mengorbankan dirinya kini hadir dalam ingatan mereka, menjadi cahaya dan kekuatan abadi bagi desa. Kiai Jalal menatap warga dengan penuh harapan. Ingatlah, kegelapan akan selalu mencoba kembali. Tapi selama kita bersatu dan percaya pada kebaikan, desa Layak akan selalu menang. Malam itu,
Bintang-bintang bersinar terang, seolah memberi restu pada kedamaian yang baru saja diraih. Cerita pun selesai. Terima kasih.